Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Hendy Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini diberikan untuk kelas 8, tingkatan SMP. Sebelum masuk ke materi, coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut yang satu yaitu rel kereta api. Dan gambar yang satunya lagi yaitu kereta api. Sudah kalian amati? Apa yang akan terjadi andai kata kereta api tidak berada di atas rel yang benar atau menyimpang dari relnya? Tentu, kereta api tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan bisa berbahaya. Kereta api hanya bisa berjalan dengan baik dan sampai di tujuan dengan selamat apabila berada di atas rel yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sebelum perubahan sering disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45 dapat diibaratkan sebagai rel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika kita menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka kita akan mengalami bahaya sebagaimana kereta api yang anjlok atau keluar dari relnya. Agar terhindar dari bahaya tersebut, kita harus tetap berada di rel yang benar. Kita harus menghargai, menjunjung tinggi, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari secara jujur dan bertanggung jawab. Pada media ini, kita akan mendalami kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk poin yang kedua,
hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Untuk poin yang terakhir, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masuk pada poin yang pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dilihat di situ ada gambar teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian membaca secara cermat. Kita lanjut. Untuk Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen, yaitu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, yaitu pasal-pasal, dan penjelasan. Untuk sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Seperti biasanya, silakan kalian amati teks proklamasi tersebut. Apa informasi yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi? Apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut? Benarkah proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan membuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan cita-cita, tujuan, kedaulatan rakyat dan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Dari uraian di atas, kita bisa tegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Di sini untuk poin yang ketiga, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut sebagai pokok kaidah fundamental karena memuat dasar negara Pancasila. Memuat pokok kaidah yang sifatnya mendasar, yakni pengakuan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, cita-cita nasional,
pernyataan kemerdekaan, tujuan, serta berbentuk negara. Merupakan sumber motivasi serta aspirasi perjuangan dan tekad dari bangsa Indonesia, dan merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Sehingga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mencapai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki
nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditinjau dari alinea-alinea. Alinea yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai perkeadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban.
Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Alinea yang kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan berkat perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa,
bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dasar negara yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar, dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, wajib mentaati hukum. Sehingga di sini kita bisa simpulkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Pembukaan memiliki kedudukan yang penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pencabaran dari pembukaan. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi adalah hukum dasar baik tertulis dan tidak tertulis atau konvensi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.